Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-302. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-302 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana kita punya saham Chen, PSSI, Doit, LPKR, BBKP, dan saham BRMS. Kita mulai saja saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Chen, di mana saham Chen ditutup minus 2,92% di harga 266, di mana saham ini menurut saya pribadi memang setelah menguji kembali kenaikan di sini ya. Namun sayang sekali dia tidak mampu untuk terus melanjutkan kenaikan. Semoga closingnya ini masih bisa bertahan di sekitaran area sini ya. Ini kurang lebih di area 250 ya. Tapi memang kalau kita lihat dari technical di Golden Cross, di sini masih menunjukkan resiko medium. Kita akan membeli kalau memang dia bisa dekat dengan area level terkuatnya, yaitu di PBL di harga 230. Nah, harga sekarang 266, artinya ada 36 poin. Jaraknya yang begitu lebar, yang menurut saya bahwa resikonya masih belum bisa saya terima. Ini kalau saya pribadi. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba untuk spekulatif buy, mau mencoba mengambil, ya sudah silakan. Di sini saya cuma informasikan ada support terdekat di 250. Ya, di situ ada white line dan nempel juga dengan gray line. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli, maka silakan pertimbangkan buy di dekat area 250. Kalau jebol di bawah 250, cut loss dulu. Nanti tunggu sekalian di 230. Itu kalau misalkan teman-teman mau mencoba spekulatif buy ya, mau mencoba memaksakan diri untuk membeli. Tapi kalau saya pribadi akan menunggu di 230 untuk lebih memastikan bahwa Chen ini sudah kembali mengalami sideways terlebih dahulu. Tapi kalau dia masih bergerak volatile, masih bergerak naik turunnya cukup liar ya, mending saya cari emiten lain yang mungkin jauh lebih menarik, yang dekat PBL dan bisa breakout. Contoh kemarin apa ya? Saham BOS mungkin hari ini naik lumayan. Kemudian sebelumnya juga kita dapat saham ACST dapat, kemudian apalagi Empow dapat juga ya. Jadi yang dekat sama resiko tuh menurut saya pribadi adalah yang lebih bisa saya terima gitu. Tapi setiap orang juga punya preferensi berbeda. Jadi saya cuma bantu di sini informasikan untuk saham Chen ada support terkuat di 230, bisa tunggu di sana, atau ada support white line, support bantuannya di 250 semi supportnya. Silakan, boleh pakai itu juga sebagai titik untuk entry. Untuk target resistennya pertama ada di area 284 ya. Di sini ada gold line, kemudian ada di 304 adalah area resisten terkuat, yaitu di PBH-nya. Selanjutnya adalah saham PSSI, di mana saham ini ditutup minus 0,84% di harga 238. Nah, PSSI merupakan salah satu saham yang menurut saya pribadi ini masuk sebagai watchlist saya nih. Kalau saya pribadi ya, saya suka saham-saham tipe seperti ini. Kalau teman-teman selalu nonton 3 ciri saya untuk men-screening sebuah saham dari The Golden Cross. Pertama adalah saya lihat dulu, dia sudah downtrend parah, oke ini memenuhi. Kemudian dia sudah mulai sideways, oke ini udah mau memenuhi. Dan dia sideways itu berada di atas PBL. Nah, dia sekarang 238, PBL-nya di 234. Artinya apa? Hanya 4 poin, hanya 2 tick saja. Dia dekat sekali dengan area support terkuatnya, sehingga ini masuk ke kriteria saya dan bisa dipertimbangkan untuk ambil 234 sampai dengan 238. Batasi cut loss kurang lebih di 232. Kita bisa pakai di sana, boleh di 232, atau mau lebih rendah lagi bisa pakai di 226, 228 dengan target kenaikan adalah menuju ke 252 sebagai TP1, 274 sebagai TP2, dan target jauh kita adalah menuju ke 342. Akan tetapi kalau di hari Senin opening PSSI langsung dibanting di bawah 234, tentu kita mending wait and see terlebih dahulu. Intinya adalah kalau memang dia masih bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 234, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk mengambil PSSI. Selanjutnya kita punya saham Doit, di mana saham ini ditutup naik 1,98%. Saham ini downtrend parah. Ya, dia masih bergerak dalam channel downtrendnya. Ini kalau teman-teman perhatikan garis berwarna abu-abu, ini dia masih masuk ke dalam downtrend channelnya dan
Tadi pagi ya sempat dia menembus middle trend line-nya, namun sayang sekali tidak mampu untuk bertahan sekalipun di atas 312. Sayang sekali ya, walaupun ini bagus tapi masih belum menarik juga ya. Kalau misalkan dia di hari Senin bisa melewati 312, maka silakan kita pertimbangkan untuk buy DOIT. Ya, jadi silakan buy on breakout DOIT 312 sampai dengan 316, target kenaikan ke 364 sampai dengan 398, dan teman-teman pertimbangkan untuk batasi cut loss kurang lebih di area 304 306. Kita pasang di area sana untuk cut loss. Akan tetapi kalau misalkan DOIT ini tidak mampu melewati 312, maka mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita hanya akan masuk dan trading plan itu mulai berfungsi ketika dia bisa naik atau bisa melewati lagi di angka 312. Selain itu, maka lebih aman menurut saya pribadi adalah mending wait and see terlebih dahulu. Walaupun sektor mereka ini menjadi salah satu sektor yang menurut saya pribadi masih sangat potensial untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Tetapi ini hanya menunggu waktu ini. Kalau saya pribadi bahwa CPO, coal, dan turunannya mulai dari jasa pertambangan, mulai dari oil, mulai dari pengangkutan, itu semua akan menjadi satu kesatuan yang mungkin menunggu momentum, menunggu timing yang pas dia akan booming, dan itu saya yakin bahwa teman-teman pasti akan jadi FOMO, ketinggalan semuanya. Jadi kalau memang mau invest untuk coal, CPO, dan turunannya semua itu, ya bisa dipertimbangkan gitu, tapi tetap riset ya mana yang paling bagus di antara yang paling bagus gitu. Selanjutnya kita punya saham properti, kita menuju ke LPKR Lipo Karawaci, di mana saham ini tutup stagnan di harga 144. Level PBL masih belum dicapai ya, 152 belum berhasil dilewati, sehingga jelas di harga saat ini kita belum bisa mengambil keputusan apapun. Kita masih wait and see, menunggu sampai ada adjustment PBL, menunggu sampai adanya level support kuat terbaru yang bisa membantu kita untuk mulai yakin entry. Tapi kalau masih di kondisi seperti saat ini, kalau saya pribadi dalam rentang 40 hari ke belakang, maka jelas di candle hari ini masih belum membuat saya yakin untuk masuk ke LPKR. Kapan baru bisa saya yakin adalah ketika dia bisa naik lagi di atas 152, atau mungkin nanti ada adjustment PBL baru. Nah, itu mungkin bisa saya pertimbangkan. Tapi kalau teman-teman mau mencoba spekulatif buy ya, mau katakan saya nunggu ke 152 itu lumayan loh. Kak, bank itu lumayan loh, 8 poin tuh lumayan sekali tuh. TikTok lumayan tuh. Boleh nggak saya ambil tanpa harus menunggu breakout? Ya, jawaban saya boleh-boleh saja. Itu hak teman-teman, tapi sekali lagi saya di sini cuma mereview. Saya cuma kasih satu rambu-rambu, satu gambaran buat teman-teman, sehingga teman-teman tahu, oke, saya harus ke sini, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Kalau memang tidak seperti ini, saya harus bagaimana? Itu yang maksud dari tujuan setiap hari saya update video ini. Tapi kalau misalkan mau mencoba ambil sebelum bisa breakout, ya sudah, saya cuma bisa informasikan level support terdekat selain dari level PBL, yaitu adalah di level low 40 hari harga terendah, sekaligus itu menjadi gray line dan white line di harga 142. Jebol di bawah 142 jelas kita tidak punya level support baru, sehingga kalau saya pribadi pasti akan bingung nih mau cut loss di mana lagi. Jadi kalau dia jebol lagi di bawah 142, ya mending kita wait and see sampai kita menunggu ada adjustment baru atau menunggu ada support baru yang terbentuk. Tapi kalau dia masih bisa aman bertahan di 142, ya silakan teman-teman mulai TikTok, bisa pertimbangkan untuk spekulatif buy sebelum dia breakout di atas 152. Tapi kalau memang dia bisa breakout 152, target kenaikan untuk LPKR adalah ke 172, di mana ini adalah PBH, dan target jauh menuju ke 40 hari harga tertinggi di harga 232. Selanjutnya kita punya saham BBKP, di mana emiten ini ditutup stagnan di harga 398, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa emiten ini sebenarnya sudah saya bahas berkali-kali. Kalau memang yang mau trading, maka di sini jelas dari 3 syarat yang saya selalu bicarakan, bahwa downtrend, sideways, dan di atas PBL, 2-nya sudah masuk, hanya masih belum di atas PBL nih. PBL di 400, harga saat ini 398, artinya kurang 1 tick lagi. Nah, kalau besok dia mampu melewati 400 di hari Senin, maka silakan pertimbangkan buy 400 sampai dengan 404, target kenaikan ke 432 sampai ke 488, dan prepare batasan cut loss kurang lebih di 392 394. Ya, jadi sekali lagi, kalau dia bisa breakout, buy.
Kalau dia belum bisa breakout, wait and see dulu. Kita menunggu sampai ada adjustment PBL baru atau menunggu support-support baru terbentuk. Nanti kalau misalkan dia tambah turun. Tapi kalau bisa naik di atas 400, pertimbangkan entry di 400 sampai dengan 404. Karena ini secara resiko sudah low, tinggal kurang satu tick lagi dia harus naik sedikit lagi. Dan itu bisa buat valid BBKP bagus untuk di trading kan. Tapi kalau memang mau invest, sekali lagi saya juga ini bukan bermaksud agar teman-teman mengikuti, tapi cuma menginformasikan bahwa saya juga salah satu koleksi atau kolektor saham BBKP. Karena saya sudah mengatakan bahwa BBKP sudah ganti manajemen. Kita masih melihat perkembangan manajemennya. Dan banyak saham-saham yang hanya karena quotation-nya digital itu terbangnya sampai nggak karuan gitu. Padahal mungkin secara fundamental mungkin jauh lebih bagus BBKP gitu. Tapi secara logis ketika itu naik lebih kencang, yang quotation busuk itu naik lebih kencang, apalagi kayak BBKP gitu. Tapi ya tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Tapi ya kalau investor ya yang bisa mengalahkan market ya kesabaran kita gitu. Kalau saya pribadi terus akumulasi BBKP dan BBKP sudah masuk dalam top 5 portofolio saya, bobotnya cukup besar dan ini masih akan terus bertambah kalau misalkan dia bisa turun lagi. Mungkin di bawah 350 saya pertimbangkan untuk nambah, tapi kalau masih bermain di sekitaran situ ya tidak jauh-jauh dari harga average saya gitu. Average saya masih di bawah 500 ya. Walaupun bukan di 400, dekat dengan 400 ya, cukup tinggi juga. Tapi bagi saya dari awal memang niatnya invest gitu. Jadi ya sudah. Karena kalau bukan niatnya invest dari awal ya seharusnya sudah panen. Waktu itu ya di hold, sudah plus, di hold ya malah turun terus. Tapi ya memang reason tuh baik kita dari awal ya invest gitu. Jadi ya tidak ada penyesalan gitu. Tapi kalau orang yang awalnya mau trading ternyata habis beli nyangkut tuh, itu pusing tuh. Sekarang mau jual atau hold atau mau nambah itu bingung karena dari awal niatnya mau trading tapi akhirnya nyangkut. Kalau kita dari awal beli udah cuan ya, beli di 500-an sempat ke 800 itu sudah cuan tapi nggak dijual karena niat kita bukan sampai segitu targetnya gitu. Akhirnya dia turun lagi ya jadi momentum buat kita nambah lagi. Walaupun kalau orang bilang bahwa kan tinggal dijual dulu baru ini beli lagi di bawah. Saya cuma jawab, Bambang, kalau saya tahu juga gitu ya saya juga jual gitu kan. Kan kita tidak ada tahu ya, setelah dia naik dia turun sampai sedalam itu kan tidak ada yang tahu. Semua bisa kalian omong kalau sudah terjadi gitu. Kalau semua sudah terjadi, semua orang pintar berbicara gitu. Tapi kalau ketika dihadapkan dalam satu situasi, ya jelas kita akan tetap berpendirian teguh pada apa yang sudah kita yakini gitu. Karena saya percaya gini, BBKP, BJTM itu akan menjadi pasif income saya ke depan. Mungkin 5 tahun lagi jadi pasif income saya. Tidak perlu saya kerja pun setiap bulan atau setiap tahun saya bisa mendapatkan pasif income dari mereka gitu. Jadi tugas saya adalah sekarang ya saya mencicil terus, menambah terus muatan. Karena saya percaya BBKP ini punya riwayat pembagian dividen yang cukup besar. Dengan kinerja waktu itu yang sudah cukup bagus, tapi mungkin karena ada permasalahan internal dengan manajemen lama, akhirnya kolaps ya, turun semua sahamnya. Dividen sudah tidak dibagikan lagi, NPL naik drastis, kredit macet juga mulai bermasalah semua. Akhirnya apa? Masuklah oleh manajemen baru, langsung rombak semuanya dan nanti akan ada right issue atau apapun corporate action yang akan terjadi untuk kembali menambah suntikan modal dari pemilik baru. Ini yang menurut saya pribadi semakin menarik. Kalau kepemilikan dari Cookmin Bank semakin naik, semakin membesar, ya ini berarti ya mereka sangat percaya atau sangat serius dengan penetrasi pasar di Indonesia dan khususnya untuk bisa meningkatkan layanan atau kinerja dari Bank Bukopin ini. Jadi ya semua kembali kepada teman-teman ya. Kalau saya pribadi udah jelas, saya sudah riset, saya sudah punya reason to buy dari awal dan itu tidak pernah mempengaruhi apapun itu. Jadi kalau tebar fear-nya banyak sekali, saya biasanya matikan aja tuh. Saya tidak perlu perhatikan fear-fear itu karena bagi saya
fokus nyari uang dulu di dunia nyata, kita pindahkan semua ke investasi kita. Jadi teman-teman harus juga punya yang namanya portofolio investasi, jangan ditradingkan terus ya. Apalagi kalau teman-teman tuh sibuk kerja, juga punya aktivitas lain selain trading, maka kalau bisa itu ada satu pos lagi, teman-teman buka rekening baru itu untuk menyimpan investasi teman-teman. Pilih perusahaan-perusahaan yang bagus, yang katakan 10 tahun, 20 tahun pun uang teman-teman masih aman karena perusahaan juga masih ada, tidak mungkin bangkrut. Yang berikut adalah perusahaan itu selalu punya manajemen yang bagus dan selalu memberikan dividen. Kalau saya pribadi itu memang prefer ke yang selalu memberikan dividen. Kenapa? Karena itulah saya dibayar untuk menunggu sekian lama. Mau harganya naik atau turun, saya tetap setia. Nah, dia bayar kesetiaan saya itu dengan dividen. Tapi kalau tidak bagi sama sekali, harganya juga tidak naik, ya itu bagi saya itu penipuan ya. Karena sia-sia gitu kita kumpulkan selama ini, harga 5 tahun harga tidak naik bahkan turun, dividen pun tidak dibagi. Wah, itu kebacut namanya. Jadi kalau saya tidak akan pernah masuk ke emiten seperti itu. Tapi balik lagi, setiap orang punya preferensi. Banyak kok yang bilang, tidak perlu dividen. Dividen itu kan bisa diputar lagi untuk bisa membesarkan perusahaan. Nanti suatu saat valuasinya naik. Kalau valuasinya naik, akhirnya harga saham juga mengikuti. Yes, benar, tidak ada yang salah. Tapi saya pribadi tidak suka dengan itu. Jadi setiap orang punya pandangan berbeda dan kita harus menghargai setiap perbedaan itu. Karena ya cuan-cuan kita, rugi-rugi kita, tidak ada yang tanggung gitu. Kalau ada yang tanggung rugi saya atau ada yang tanggung rugi teman-teman, wah ikut di dia aja gitu. Tapi kalau semuanya pribadi ya jelas, mending kita tetap riset sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Jadi kalau misalkan teman-teman yang panik dari awal memang niatnya trading, ya jelas ya. Saya sarankan bahwa sekali lagi ke depannya, tolong dari awal sebelum membeli emiten tersebut, tentukan dulu saya mau trading apa invest. Kalau mau trading jelas ada stop loss-nya. Kalau mau invest jelas ada reason to buy-nya. Nah, reason to buy itulah kalau gagal, itu kita cut loss juga. BBKP misalkan, manajemen misalkan ya, tiba-tiba manajemen Kukmin membatalkan semuanya, dia menjual kembali sahamnya ke pemegang saham lama. Itu menurut saya pribadi cut loss ya, reason to buy saya gagal. Saya berani cut loss walaupun minusnya dalam, karena reason to buy-nya sudah tidak masuk gitu. Saya reason to buy-nya adalah karena manajemen baru masuk dan berharap kinerja ke depan bagus. Tapi tiba-tiba manajemennya tidak jadi. Itu baru saya bisa memutuskan bahwa reason to buy saya gugur. Tapi kalau selama masih berada seperti itu ya, mau orang ngomong apapun, reason to buy saya tetap tegak lurus karena kita punya alasan kuat gitu. Tapi kalau awalnya trading, nyangkut jadi invest, nah itu teman-teman. Teman-teman harus di-review lagi ke depannya. Cut loss itu bukan sebuah aib, bukan sebuah yang apa ya istilahnya menyedihkan lah buat teman-teman gitu. Itu hanya bagian dari proses kok. Kita berbisnis, kita belajar, itu ada yang namanya resiko. Kalau kita belajar di kampus, di sekolah, ya resikonya kalau tidak bisa serius, ya tidak naik kelas gitu. Di pekerjaan juga sama, ada resiko ketika kita merasa bahwa kita di situ-situ saja dan kemudian terjadi apapun itu kondisinya, kita juga ada kemungkinan besar kita di PHK. Atau kita berbisnis sekalipun, kita sudah atur strategi bagaimanapun caranya, tiba-tiba ada resiko kemalingan dari internal, ada penipuan dari eksternal. Nah itu semua resiko, tidak ada yang bisa kita hindari. Toh kita pun sebagai manusia, itu juga ada resiko tuh, kematian yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi bagaimana agar kita bisa menjaga, kita matinya tidak sekarang gitu, masih lama, masih berapa tahun lagi gitu. Itu semua kita jaga. Kita hanya bisa memanage agar bisa bertahan lebih lama gitu. Tapi kalau misalkan kita di saham, trading, tidak ada risiko, manajemen risiko itu, kita biarkan terus, artinya uang kita akan stuck di sana dan kita tidak bisa berputar lagi, tidak bisa trading lagi. Solusinya adalah cuma menambah modal. Syukur-syukur kalau ada modal nih. Kalau tidak ada modal, nah itu yang menjadi alasan terbesar yang menurut saya pribadi adalah banyak sekali terjadi pinjaman online. Banyak sekali terjadi uang jual motornya, gade BBKB-nya, atau jual gade sertifikat rumah hanya untuk biar menambah, biar bisa trading atau pakai margin. Nah itu semua terjadi karena apa?
semua dana nyantol minus, habis nyantol minus pengen trading lagi, ya tidak ada uang, ya begitu, pinjem, nanti siapa tak bisa untung, malah tambah boncos, akhirnya rusak semuanya. Nah itu yang selalu saya pesan, bahwa cut loss itu membantu napas teman-teman lebih panjang, tapi tidak akan pernah membuat teman-teman tuh sampai meminjam kiri kanan, akhirnya menyusahkan teman-teman sendiri. Jadi tetap semangat. BBKP kalau trading di atas 400 bagus, di bawah itu jangan dulu beli. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-302 hari ini adalah saham BRMS, di mana saham BRMS ditutup minus 1% di harga 99, dan saham ini juga sama, tidak mampu bertahan di atas level PBL atau level support terkuat di harga 100, sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman bisa pertimbangkan, ya. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk menunggu lagi. Kalau memang dia bisa naik di atas 100, teman-teman baru beli. Tapi selama di bawah 100, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, dan tunggu lagi akan ada adjustment PBL baru, mungkin di 82, bisa teman-teman tunggu di sana. Tapi kalau memang bisa naik, bisa melewati 100, silakan buy on breakout di 100 sampai dengan 103, target kenaikan ke 132 itu menjadi level PBH, dan batasi cut loss kurang lebih di 96-97. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-302 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.